apakah itu masukan yang harus diperhatikan ya, untuk menyempurnakan rencana penelitian tesis saudara ya. Nah, nanti juga kalau ada audiens yang lain dari teman-teman mahasiswa, mungkin kita juga akan memberikan kesempatan yang diskusi ini. Ya. Saya kira itu sekedar antar kita memulai ujian siang hari ini. Saya harapkan Mas Okta paham ya yang saya sampaikan ini. Ya, Bapak. Paham Mas Okta ya? Ya, Bapak. Baik. Sebelum dimulai, ya, supaya Anda lebih fokus, supaya Anda lebih rileks, saya berikan kesempatan kepada Mas Okta untuk berdoa. Ya. Jadi semoga dengan doa yang dipanjatkan akan membantu kita semua bisa melaksanakan tugas pada siang hari ini dengan lancar, dengan baik, dengan sukses ya. Baik, silakan Mas Okta. Saya berikan kesempatan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai kita berdoa ya. Dengan harapan ujian kita pada siang hari ini berjalan lancar dan sukses. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Okta untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dalam proposal yang diajukan. Judulnya adalah pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian atau hate speech yang memiliki hak menyebarkan informasi. Silakan Mas Okta, 10 menit dari sekarang. Siap Bapak, mohon izin untuk membacakan pokok-pokok pikiran yang kami tulis dalam proposal tesis kami. Pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian atau hate speech yang memiliki hak menyebarkan informasi. Yang pertama, latar belakang, landasan sosiologis. Kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi yang sempat viral, pelaporan ini berawal saat Edi menyampaikan pernyataan yang menyebutkan istilah tempat gym buang anak saat tengah mengkritik perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, Edi mengkritik bahwa lahan ibu kota negara IKN baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Kalimat yang dilontarkan, bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Ujar Edi dalam video kanal YouTube Mimbar seperti dikutip Tribun News. Cuplikan dalam video itu yang terlontar ucapan karena Edi menolak ibu kota negara Nusantara, beliau mengibaratkan ibu kota negara baru itu sebagai tempat jin buang anak. Edi Mulyadi terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan dikenakan pasal 45 ayat 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 15 Undang-Undang Perhimpunan Hukum Pidana junto pasal 156 KUHP. Landasan filosofis. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Batasannya dalam menyampaikan pendapat dapat ditemukan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech. Landasan yuridis. Unsur dalam tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech dapat ditemukan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Pada fenomena tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia dapat dilihat pada berbagai media elektronik, media massa, dan media teknologi informasi. Perkembangan ini tidak dapat dihindari apabila pengaturannya belum dapat memberikan kepastian hukum. Norma tersebut dapat dilihat pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Isu hukum atau norma samar. Norma samar ditemukan dalam pasal tersebut, yakni pada klausa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Tanpa hak di sini menimbulkan norma samar yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Menurut teori kepastian hukum Hans Kelsen, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan atau multitafsir dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksananya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Karena apabila ada frasa yang tanpa hak, maka pasti ada orang yang memiliki hak tersebut untuk dapat menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Menurut teori kewenangan, hak dan juga kewajiban memiliki hubungan dengan baik kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar ujaran kebencian hate speech yang mempunyai hak menyebarkan informasi dan ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Yang kedua, apakah pelaku penyebar ujaran kebencian atau hate speech yang mempunyai hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan dikatakan memiliki kewenangan? Selanjutnya, tinjauan pustaka. Definisi konsep tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, definisi konsep pertanggungjawaban pidana, macam-macam pertanggungjawaban pidana, definisi konsep ujaran kebencian atau hate speech, pengertian ujaran kebencian atau hate speech, pengaturan ujaran kebencian atau hate speech, definisi konsep informasi elektronik, teori kewenangan, kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, teori kepastian hukum Hans Kelsen. Metode penelitian, tipe penelitian, penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum, studi pustaka, analisis bahan hukum, interpretasi hukum, gramatikal deduktif, pendekatan masalah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, sumber bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan bahan hukum, yang pertama mengidentifikasi fakta hukum, pengumpulan bahan-bahan hukum, melaksanakan. Yang ketiga melakukan penelaahan atas isu hukum, yang keempat menarik kesimpulan, yang selanjutnya memberikan preskripsi. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan.
Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara Okta sudah menyampaikan pokok pikiran dalam proposal yang sudah diajukan. Sebelum dimulai, Mas Okta, Anda sudah baik melaksanakan tugas yang pertama ini, ya. 10 menit ya. Jadi ini awal yang baik menurut saya karena Anda berhasil menyelesaikan tugas pertama ini dengan sangat baik. Ya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan mendiskusikan hal-hal penting ya menurut saya yang perlu didiskusikan hal-hal pentingnya aja. Kalau saya nanti saya tanya ke substansinya ya, nanti masalah penulisannya dan lain-lainnya nanti kita tahap bimbingan berikutnya saja. Ya. Karena waktunya terbatas, jadi kita langsung masuk ke substansi saja. Ya. Baiklah, karena Pak Zainuri ini masih terpental ya di keluar dari ruang ini. Ya. Saya perhatikan beliaunya Mbak Evi ini nggak ada ya, jadi mungkin langsung ada Bapak Dr. Miftahul Munir untuk memberikan komentar-komentar, masukan-masukan, tanggapan mungkin yang perlu Anda catat. Mohon disiapkan catatannya, Mas Okta. Ya. Siapa Pak? Kalau misalnya ada hal penting yang memang itu bisa menyempurnakan rencana tulisan tesis Anda, wajib dicatat. Ya. Siapa Pak? Baiklah, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Setelah ini baru Bapak Dr. Zainuri. Ya. Silakan, monggo Bapak Dr. Miftahul Munir. Baik, terima kasih Bapak Dr. Zain. Terima kasih atas waktunya. Kemudian selamat kepada Mas Okta sudah menempuh ujian kelayakan proposal tesis. Mas Okta, karena ini penelitiannya normatif ya. Siapa Pak? Yang dilihat samar dan ditemukan dalam pasal yang disebutkan tadi oleh Mas Okta mengenai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, kira-kira kalimat yang menurut Mas Okta lebih pas untuk memenai ini apa, Mas Okta? Kesamarannya di mana? Menurut makna yang Mas Okta pahami dari kalimat ini. Mohon izin Bapak. Ya, silakan. Menurut kami, kan setiap dalam bunyi pasal tersebut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau golongan. Nah, yang menurut kami yang dianggap samar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Yang kami maksud itu, Bapak. Jika ada frasa seperti itu, berarti kan ada orang yang pasti memiliki hak tersebut untuk dapat menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, Bapak. Miftah suaranya, Bapak Dr. Miftah suaranya masih di mute. Di mute yang Pak. Mohon izin, Mbak. Bapak. Halo, sudah jelas? Sudah jelas. Oke, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Menurut Mas Okta, jadi disebut tadi jaksa ya yang mempunyai hak untuk menyampaikan itu ya. Setiap orang belum Bapak. Ya? Belum Bapak. Yang kan yang dianggap samar sama kami setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak di bunyi pasal tersebut. Jadi menurut kami jika ada frasa seperti itu yang tanpa hak berarti juga ada orang yang memiliki hak untuk menyebarkan informasi tersebut. Begitu Bapak. Ya. Saya agak lupa apakah di bab 2 atau di
pendahuluan membaca yang disampaikan Mas Okta itu kira-kira ya, itu jaksa yang mempunyai hak itu untuk punya hak menyampaikan itu. Ya, begitu ya Mas Okta ya? Siap, tidak Bapak, belum menyebutkan kami Bapak. Oh gitu. Nanti Ya, saya coba ini lagi. Kira-kira Mas Okta, apa yang kemudian disampaikan Bapak Edi Mulyadi, kira-kira sudah benar enggak dengan pasal-pasal yang kemudian dituntutkan oleh pengadilan yang disebutkan di pendahuluan oleh Mas Okta itu sudah benar tidak? Pasal 45A ayat 2 dan sebagainya itu. siap Bapak, sesuai dengan tuntutan yang kami tahu itu seperti itu Bapak, pasal yang diterapkan oleh kejaksaan itu seperti itu Bapak. Oke. Kalau misalnya mengacu tuntutannya kepada misalnya pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, yang kemudian disebutkan oleh Mas Okta di bab 2, pasal 315 KUHP misalnya, juga kemudian pasal 311 ayat 1 KUHP misalnya. Kira-kira masuk di mana Mas Okta? Kalau misalnya mengkonfrontir yang disampaikan di pasal 45 dan lain sebagainya itu, kira-kira kalau masuk dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Pidana, kemudian 315 KUHP, kemudian 311 ayat 1 KUHP, kira-kira masuk di mana, Mas Okta? Atau bahkan tidak masuk sama sekali? Halo? Siap Bapak. Kalau dipertemukan nih, dikonfrontasi Mas Okta, pasal 45 yang disebutkan di pendahuluan itu, di latar belakang masalah, dengan pasal 156 Kitab Undang-Undang Pidana dan pasal 315, kemudian pasal 311, kira-kira masuk ke sana atau tidak masuk sama sekali, Mas Okta? Menurut kami masuk Bapak. Menurut kami masuk Bapak. Oke. Kira-kira yang mana, Mas Okta? Apakah masuk ke menista atau masuk ke fitnah misalnya? Bisa masuk ke 315-nya Pak. Ke 315-nya masuk juga. Oke. Jadi kalau misalnya di rumusan masalah itu disebut kemudian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian, ya, kemudian mempunyai hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan, di sini untuk menguatkan atau untuk dibandingkan dengan pasal-pasal lain, Mas Okta. Karena di rumusan masalah yang pertama menyebutkan seperti itu. Apakah Mas Okta dengan analisa formalnya untuk menguatkan ketetapan ancaman hukumannya Pak Edi Mulyadi, atau mencari pembanding di pasal-pasal lain, Mas Okta? Di pertanyaan rumusan masalah yang pertama, Mas Okta.
Halo? Siap, Pak. Ya. Saya ulang ya, Mas Okta ya. Siap, Pak. Ya. Pertanggungjawabannya yang dicontohkan adalah Edi Mulyadi dalam proposal tesis ini, apakah kemudian sudah cukup dengan pasal-pasal yang dituntutkan oleh jaksa yang disebutkan di pendahuluan itu, pasal 45 dan sebagainya itu, untuk Mas Okta untuk menguatkan, apakah untuk mencari pembanding pasal-pasal lain, Mas Okta? Siap untuk menguatkan, Bapak, untuk menguatkan. Oke, ya, siap. Saya hanya mengkonfirmasi itu saja. Pak Zen, Bapak Dr. Zen, sementara saya cukup konfirmasi saya kepada Mas Okta Afiasdianto. Terima kasih, Pak Dr. Zen. Baik, saya juga ucapkan terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir ya, sudah mengawali diskusi kita pada sesi 2 dengan baik. Jadi ada beberapa tanggapan, komentar, sekaligus juga mungkin masukan buat Mas Okta ya. Tentang perlunya Mas Okta juga menemukan pasal-pasal di KUHP yang sering digunakan oleh penegak hukum kita untuk menjerat dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian ya. Jadi ternyata di dalam praktek Mas Okta tidak hanya menggunakan pasal 28 ya, Undang-Undang ITE, tapi juga menggunakan sejumlah pasal di dalam KUHP ya, seperti penistaan, penghinaan, ya, pencemaran nama baik, ya. Itu pasal-pasal yang juga sering digunakan untuk melengkapi ya, apa-apa yang mungkin dianggap kurang ya di Undang-Undang ITE itu. Nah, Anda juga perlu baca surat edaran Kapolri ya tentang itu ya. Nanti kita perjelas, tapi ada baiknya kita dengarkan dulu tanggapan. Mas, masih dengar suara saya dengan baik? Ya, Bapak, putus-putus, Bapak. Putus-putus, Bapak. Putus ya? Siap. Sudah jelas suara saya? Siap, sekarang udah jelas, Bapak. Baik, Mas Okta. Tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir. Mas Okta perlu juga membaca sejumlah pasal-pasal dalam KUHP yang sering digunakan oleh para penegak hukum kita untuk menjerat perbuatan ujaran kebencian. Pasal-pasal tentang misalnya penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, ya. Itu pasal-pasal yang sering digunakan dan dianggap sebagai salah satu bentuk dari perbuatan ujaran kebencian. Terus ada surat edaran Kapolri juga, itu kalau nggak salah, yang saya lupa nomornya, nanti saya coba pelajari lagi ya. Itu juga yang membahas khusus tentang itu ya. Kita akan dengarkan untuk berikutnya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zainuri ya. Mungkin beliau akan lebih memperjelas lagi masalah yang akan Anda teliti ini. Oleh karena itu kita dengarkan bersama. Monggo Bapak Dr. Zainuri untuk menyampaikan hal penting yang perlu diperhatikan ya dalam usulan penelitian tesis saudara Okta ini. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Ketua Sidang Ujian Proposal Bapak Dr. Muhammad Zainuddin beserta Bapak Dr. Miftahul Munir selaku penguji juga. Ya, kepada saudara Okta ya. Selamat sampai di ini ya, sampai di tahapan ujian proposal tesis pada hari ini.
Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Miftahul Munir, ada beberapa catatan-catatan yang mana di sini saya juga sebenarnya perlu konfirmasi ya, perlu konfirmasi saja kepada Saudara Okta. Tadi disinggung sedikit mengenai adanya ini ya, apa kekaburan norma ya atau normanya samar. Itu betul ya Saudara Okta ya? Siap Bapak. Menurut kami. Nah, coba gini ya, karena ini forum ini sebenarnya forum sharing ya, sharing untuk apa? Lebih baiknya ya. Bukan lebih benarnya ya proposal, tapi lebih baik, lebih sempurnanya, tapi bukan lebih benar. Karena ini kalau penelitian tidak ada yang benar, semuanya itu mengarah semuanya gitu. Ya. Nah, coba saya minta konfirmasi saja atau klarifikasi, yang norma samarnya itu yang mana, Saudara Okta ya? Silahkan dijelaskan. Mohon izin Bapak, Ya, silakan. Yang menurut kami itu yang di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006. Bunyi pasal tersebut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dalam pasal itu menyebutkan Bapak, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, dengan bahasa tersebut, jika ada frasa orang yang tanpa hak, maka pasti ada orang yang memiliki hak tersebut untuk dapat menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, Bapak. Ya. Tadi frasenya itu setiap orang berarti ya? Siap, Bapak. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Dan tanpa hak. Nah, yang menjadi samarnya itu terkait dengan apanya itu, Saudara Okta ya? Tanpa hak di sini menimbulkan itu, Pak, norma samar menurut kami, Pak, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, Pak, menurut teori Hans Kelsen yang kami tulis di sini, Bapak. Itu kalau frasenya setiap orang tanpa hak gitu kan ya, itu kan Siap. sudah jelas ya bagi yang tidak punya hak berarti kan. Siap. Nah, yang menjadi samarnya itu kalau orang yang dengan hak gitu maksudnya. Iya Pak, maksudnya kami pasti ada orang yang memiliki hak tersebut untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan syarat tersebut, Bapak. Nah, kalau Undang-Undang ITE itu tidak mengatur kepada orang yang punya hak, tidak ada kan gitu ya? Tidak ada. Siap, Bapak. Tidak ada. Tidak ada, Bapak. Iya. Jadi di dalam Undang-Undang ITE itu memang ini betul tidak ada pasal yang mengatur orang yang punya hak, yang mana haknya itu untuk menyebar kebencian. Iya, Pak. Informasi menyebar kebencian. Karena pada hakikatnya setiap orang yang menyebarkan informasi dengan ujaran kebencian itu tidak boleh memang itu. Itu pendapat saya, itu tidak boleh. Baik yang punya hak maupun yang tidak punya hak itu memang tidak boleh. Artinya di dalam hukum orang yang menyebarkan ujaran kebencian itu memang dilarang gitu, bahwa perbuatan atau menyebarluaskan ujaran kebencian itu oleh hukum itu memang nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh. Nah ini menurut saya, jadi Undang-Undang ITE itu tidak mungkin memang itu melegalkan orang yang punya hak untuk menyebarkan ujaran kebencian. Itu nggak mungkin diatur itu karena pada intinya yang dimaksud hukum itu adalah sebuah aturan diantaranya mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Itu definisi hukum ya, secara universal ada yang memberikan definisi seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan,
kalau undang-undang ITE itu memang tidak mungkin ya kalau misalnya ada orang yang dengan hak memberikan ujaran kebencian, karena pada intinya menyebarkan kebencian itu memang tidak boleh kan gitu kan. Ya itu landasannya juga kepada sila yang pertama juga itu. Sila pertama itu memberikan tuntunan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi orang yang menyebarkan ujaran kebencian itu berarti tidak beradab berarti kan. Saya kira itu memang setiap orang tidak boleh, meskipun apa ya, yang punya hak misalnya itu tetap nggak boleh gitu. Karena itu hakikat dari hukum gitu ya. Dan ini sedikit pandangan saya dari ini ya, dari pendekatan aspek-aspek filosofinya. Saya kira itu seperti itu. Ini pendapat saya. Jadi kalau misalnya saudara Okta ini mengatakan ini kesamaran, menurut saya ini tidak samar ini ya. Tapi terserah Mas Okta, nanti kalau misalnya punya argumen lain silahkan. Oke. Nah yang kedua, mungkin gini juga ya, Mas Okta sudah baca ini ya, penjelasan Undang-Undang ITE ya? Sudah baca penjelasan di dalam Undang-Undang ITE? Sudah baca Mas Okta? Ya, Bapak. Sudah baca penjelasan Undang-Undang ITE? Ya, Bapak. Sudah baca atau belum? Sudah, Bapak. Sudah. Gimana isinya di penjelasan itu? Halo, suara saya masih bisa didengar ya? Ya, coba Mas Okta juga nanti ya, enggak, ini sebagai sumbangsi pemikiran saya juga dibaca di penjelasan undang-undang tersebut gitu. Barangkali di sana itu ada penjelasan juga gitu, barangkali. Nah, selanjutnya ini tadi juga dipresentasikan bahwa ini merupakan jenis penelitian normatif gitu ya, Mas Okta ya? Ya, Bapak. Normatif. Kalau penelitian normatif, ini pertanyaan saya ini kok ada kaitannya dengan kasus gitu. Kalau penelitian normatif kan memang yang diteliti itu persoalan norma kan, ada masalah apa dengan norma itu gitu. Tapi bukan mempersoalkan atau membicarakan urusan-urusan yang kasuistis. Tapi ini kalau saya baca di latar belakang ini lebih cenderung juga kepada persoalan kasus yang mana ini mencantumkan namanya EDI ya. Ya betul ya, itu ya. Siap, Bapak. Ya. Nah, ini kalau saya menggunakan pendekatan standarisasi penelitian normatif, ini harus dijauhkan dari yang berbau kasus-kasus gitu. Maksud saya biar hasilnya itu konsisten kepada persoalan norma saja gitu. Termasuk ini di dalam metode penelitian saya baca saudara Okta juga menggunakan pendekatan kasus kan ya. Nah, bagaimana itu kalau pendekatan kasus digunakan di dalam penelitian normatif itu kan tidak bisa juga kan? Jadi silakan nanti ya bisa diperbaiki ya. Bisa diperbaiki karena kita ini dalam melakukan sebuah penelitian atau tulisan kita ini perlu yang namanya konsistensi. Kita harus konsisten kepada standar-standar yang sudah ada pada pada buku Medpen misalnya yang telah yang telah menjadi kesepakatan di dalam kaidah keilmuan keilmuan penelitian. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki juga mengenai masalah pendekatannya ya, pendekatan kasusnya ini. Nah, selain itu ini sedikit saya perlu minta penjelasan juga mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini kalau saya baca ini belum mengarah kepada rumusan-rumusan masalah yang orientasinya kepada normatif ini. Ini lebih mengarah kepada perbuatan-perbuatan kepada pelaku ini.
Coba di anu lagi ya. Apa maksud dari saudara Okta ini? Coba mungkin bisa disampaikan melalui penjelasan mungkin ya. Silakan Okta. Siap Bapak. Untuk rumusan masalah kami yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar ujaran kebencian atau hate speech yang mempunyai hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Yang kedua, apakah pelaku penyebaran ujaran kebencian yang mempunyai hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan dikatakan memiliki kewenangan. Oke, gitu ya. Siap Bapak, rumusan masalah yang kami Iya, tulis. iya, iya. Coba ini perlu ini lagi ya, perlu melakukan sebuah kontemplasi lagi ya untuk rumusan masalahnya. Silakan nanti bisa didiskusikan lagi dengan para pembimbing tentunya. Siap Bapak. Karena kalau saya baca ini masih mengarah kepada yang latar belakang banyak yang ditulis, mengarah kepada kasus mungkin ini nanti. Saya kira itu sementara dari saya kembalikan lagi kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri sudah mendiskusikan hal-hal penting lain yang tadi saya perhatikan cukup menarik untuk dijadikan referensi untuk melanjutkan penelitian usulan penelitian tesis saudara Okta ini ya. Saya juga ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan Mas Okta ya terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir sama Bapak Dr. Zainuri tadi. Pertama, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir ya. Mas Okta, betul, sepertinya Anda juga harus baca sejumlah pasal-pasal dalam KUHP ya. Karena para penegak hukum kita itu ternyata memahami ujaran kebencian itu tidak sebatas apa yang ditentukan di dalam pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya. Ternyata juga menggunakan pasal-pasal di KUHP. Ya. Pasal tentang penghinaan, pasal tentang penistaan, pasal tentang pencemaran nama baik, pasal tentang yang rajin juga ini yang sudah dibatalkan oleh MK itu perbuatan tidak menyenangkan ya. Itu sudah dibatalkan oleh MK juga. Nah itu juga saya kira ada cantolan-cantolan pasal lain yang mungkin bisa membantu Anda untuk memperjelas apa yang Anda teliti ya, di pasal-pasal di KUHP ya. Dan perlu Anda tahu juga, Mas Okta, di negara-negara maju ya, di negara-negara yang maju demokrasinya, ya. Di negara-negara yang maju demokrasinya, pasal-pasal seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah dihapus, ya. Seperti pasal penghinaan, pasal perbuatan tidak menyenangkan itu di negara-negara maju sudah nggak dipakai, ya. Karena itu dianggap masalah perdata, itu bukan masalah publik, ya. Jadi di negara-negara maju, pasal-pasal yang saya sebutkan itu masuk di ranah perdata. Tidak di pasal-pasal di hukum publik. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, maka secara perdata orang yang bersangkutan yang harus mengadukan. Ya. Nah, perlu Anda tahu juga Mas Okta, Undang-Undang ITE itu sebenarnya kan awalnya lebih banyak ingin melindungi transaksi privat. Jadi mereka yang bertransaksi secara privat, ya di dunia maya, dunia elektronik itu. Cuman memang nggak tahu ada sejumlah pasal termasuk di pasal 28 yang mengarah ke pidana gitu. Tapi kalau Anda baca filosofinya Undang-Undang ITE itu, dasar sosiologisnya, mohon maaf ya, itu sebenarnya untuk melindungi kepentingan privat orang per orang yang bertransaksi di dunia elektronik. Sekarang kan zamannya digital ya. Nah, tapi ternyata ada pasal-pasal yang kenapa ada pasal-pasal yang masuk yang itu mengarah ke pidana gitu. Ya. Itu juga hal penting yang menurut saya jadi referensi ya.
Untuk sampean Mas Okta, tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftah Munir. Ada tanggapan dulu sebelum saya lanjutkan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Zainuri. Silakan Mas Okta. Siap Bapak, akan kami pelajari lagi, akan kami baca lagi Pak cantolan-cantolan yang disampaikan Bapak tadi. Baik. Kemudian yang kedua Mas Okta, saya kalau membaca judulnya ini Mas Okta, sepertinya ada hipotesis ya, walaupun tidak wajib hipotesis ya dalam penelitian kualitatif ya. Di pikiran Anda itu sudah ada kesimpulan, seolah-olah ada kesimpulan bahwa kalau ada frase tanpa hak, ya kan, berarti ada frase berikutnya, ada frase dengan hak, artinya berhak, ya kan? Siap, Bapak. Nah, saya perhatikan begitu. Jadi kalau misalnya Anda menganggap ini sebagai sebuah ketidakpastian, ya, dari segi gramatikal, dari segi bahasa, ini kok ada frase tanpa hak. Berarti ada pihak yang berhak kan gitu. Siap, Bapak. Ya kan? Nah, tidak apa-apa kalau misalnya ini menjadi sesuatu yang tidak pasti ya. Dianggap secara normatif ya, secara normatif, secara kebahasaan juga mungkin dianggap menimbulkan ketidakpastian ya. Silakan saja ini dianalisis dengan pendekatan gramatikal ya. Dengan pendekatan bahasaan ya. Silakan saja, nanti saya ingin tahu Anda bagaimana memahami ini ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Zainuri itu saya kira perlu diperhatikan ya. Jadi bukan berarti kalau punya hak untuk menyebarkan informasi kemudian dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ya. Siap. Atau begini Mas Okta, saya tidak tahu di pikiran Anda ya, sama tidak mereka yang berhak dengan mereka yang tidak berhak. Sama tidak? Orang yang berhak dengan orang yang tanpa hak menyebarkan informasi sama-sama menimbulkan kebencian dan permusuhan, itu sama enggak? Di hipotesisnya sampean itu. Arah pikiran sampean itu gimana tuh? Sama tidak kira-kira? Kalau boleh saya baca pikiran sampean itu. Ada pihak yang berhak menyebarkan informasi, ya kan? Siap. Pihak yang kedua ada pihak yang berhak menyampaikan informasi, sama-sama menimbulkan kebencian dan permusuhan. Itu kira-kira sama enggak dalam perspektif pidana? Menurut kami tidak sama, Pak. Menurut kami tidak sama. Yang untuk meskipun memiliki hak tidak harus menyebarkan kebencian itu, Pak. Nah, itu maksud saya, itu yang perlu diteliti. Siap, Bapak. Kalau memang itu dianggap samar, itu perlu diteliti. Berarti kan ada hipotesis. Ini pasti tidak sama ini, gitu kan? Siap. Pasti tidak sama. Ya. Kalau yang tanpa hak saja sanksinya sekian, apa misalnya ya, kalau misalnya Anda sudah pikirannya sudah ke sana ya. Makanya ini menurut saya perlu Anda analisis ya. Pertanyaan saya ini, apakah sama yang berhak dengan yang tanpa hak? Sama-sama menyebarkan informasi, sama-sama menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dalam perspektif pidana sama enggak konsekuensinya, pertanggungjawabannya gitu loh. Ya, bisa enggak diarahkan ke situ juga anunya kajiannya ini? Siap, Bapak. Bisa ya? Siap, Bapak. Oke. Kemudian berikutnya Mas Okta. Perlu saya tegaskan Mas Okta, ini sering terjadi kekeliruan juga. Itu di putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu menyebutkan bahwa itu harus ada pembuktian secara material. Artinya begini Mas Okta. Jadi semua unsurnya harus terpenuhi semua. Ya, ada pelakunya, ya harus ada pelakunya. Ya kan? Sengaja atau tanpa hak, ya kan? Kemudian ada perbuatannya, menyampaikan informasi, dan ada akibatnya. Akibatnya apa? Menimbulkan permusuhan dan
kebencian. Itu harus ada. Ya. Ini saya minta kajiannya memang kajian yang sifatnya material loh Mas Okta ya. Karena banyak, mohon maaf ya kalau boleh saya mengkritik kinerja teman-teman di kepolisian ya. Jadi teman-teman kepolisian itu kadang-kadang tidak mengkajinya secara material ya. Ini belum jelas akibatnya benar-benar menimbulkan permusuhan, belum benar-benar menimbulkan kebencian, tapi sudah seolah-olah ini sudah benar-benar menimbulkan gitu kan. Nah, itu menurut saya. Jadi nanti analisisnya dipertajam juga itu aspek materialnya. Ya. Bisa ya? Ya, Bapak. Nah, ini sampean saya harapkan bisa memberikan pencerahan terhadap institusi Anda sendiri. Ya, Bapak. Ya. Jangan setiap laporan tentang ujaran kebencian ya, kemudian tidak memenuhi unsur-unsurnya secara material tetap diproses. Itu nggak boleh kalau kayak gitu, nggak objektif itu namanya. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu? Silahkan. Siap, cukup Bapak. Cukup ya. Siap Bapak. Nah, terus tadi masalah kasus-kasus itu, kalau pandangan pribadi saya begini Mas Okta ya, saya tidak melarang Anda menampilkan kasus sekedar dekatan ya. Tapi ini kan bukan studi kasus Mas Okta. Benar nggak? Siap Bapak. Ini bukan studi kasus loh ya. Siap Bapak, bukan Bapak. Bukan. Nah, kalau misalnya Anda perlu mendekati permasalahan dengan kasus-kasus, karena ada beberapa kasus, kalau memang itu bisa menguatkan argumentasi Anda secara normatif, bisa menguatkan argumentasi Anda secara normatif loh ya, menurut saya nggak masalah. Masalah. Artinya apa? Kita mendekati persoalan normatif itu dengan beberapa kasus. Tapi ingat, harus konsisten kembali kepada yang normatif. Tidak boleh menjadi studi kasus loh. Paham ya maksud saya ya? Ya Bapak. Ya, boleh. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum dilanjutkan mungkin ada tambahan-tambahan. Silahkan saya berikan kesempatan lagi kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan. Monggo silahkan Bapak. Terima kasih Pak Dr. Zen. Dari saya sudah cukup Pak. Tadi sudah diperluas, dipertajam dengan Bapak Dr. Zainuri. Dari saya sudah cukup. Terima kasih Pak Dr. Zen. Baik, terima kasih juga saya sampaikan. Bapak Dr. Zainuri mungkin ada tambahan. Monggo Bapak. Ya, jadi selain masalah ini ya substansi proposal, karena di itu ada ini ya metode ini penulisan. Jadi saya rasa metode penulisan itu penting ya, penting harus menyesuaikan ke ini ya buku pedomannya juga ya. Karena kalau saya perhatikan cara penulisannya ini masih jauh dari buku pedoman penulisan. Ini juga penting juga gitu. Jadi apa? Itu harus diperbaiki lah saya kira gitu. Cara penulisannya gimana, termasuk cara menulis bahasa asing itu juga seperti apa gitu. Karena itu merupakan bagian tak terpisahkan juga sebenarnya gitu. Saya kira itu dari saya, tambahan sudah cukup. Baik, terima kasih. Saya juga sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri mengingatkan Mas Okta supaya kembali ke pedoman penulisan tesis yang sudah dilakukan di Pasca. Sudah terima belum Mas Okta? Ya Bapak, sudah Bapak. Buku pedomannya sudah terima? Oh, Siap, baik, Bapak. Berarti Anda sudah punya pedoman, itu bisa dipedomani untuk penulisan tesisnya. Siap ya, ditulis Siap, sesuai buku pedoman ya. Siap Bapak. Baik, saya juga cukup diskusinya untuk sesi 2 ini ya. Sudah kita temukan beberapa hal penting yang bisa dijadikan referensi untuk proses pembimbingan berikutnya. Saya harapkan Mas Okta mencatat semua. Saya juga di sini mencoret-coret di proposal Anda. Nanti boleh diambil Mas Okta ya. Kalau Ya, ketemu Bapak. saya nanti saya perlihatkan coret-coret saya di sini. Ya, biarlah nanti Bapak. biar lebih jelas ketemu langsung. Itu di tahap Bapak. bimbingan.
Baik, sebelum ditutup, Mbak Evi, ini biasanya ada sesi ketiga ya Mbak Evi ya, untuk diskusi Baik Mbak Evi, mohon sementara Mas Okta ini dipindah dulu ya. Sudah Mbak Evi ya. Baik, mohon izin Pak Dr. Miftahul Munir dan Pak Dr. Zainuri menyimak apa yang sudah dipresentasikan dan apa yang sudah didiskusikan. Menurut jenengan berdua ini, kira-kira apakah tulisan ini layak untuk dilanjutkan ke proses pembimbingan penelitian tesisnya? Monggo Pak Zainuri dulu, monggo Pak berpendapat. Ya, menurut pendapat saya itu ya gimana ya, ya tetap layak, intinya tetap layak, tapi dengan catatan itu tadi. Artinya layaknya itu kalau hal-hal yang disampaikan oleh penguji yang sifatnya itu mendasar dan signifikan, kalau itu sudah terpenuhi ya oke lah lanjut gitu. Artinya layak dengan catatan gitu. Layak dengan catatan apa ya tadi, baik yang disampaikan oleh Pak Miftahul Munir maupun Pak Zainuddin sendiri ataupun yang saya, tentunya itu dengan ya pertimbangan gitu. Artinya biar apa? Biar tulisan ini menjadi lebih berbobot manakala memang sesuai dengan standar penelitian di bidang ilmu hukum, maksud saya gitu. Ya, itu saja dari saya itu, dan ya mahasiswanya harus memang perlu bekerja keras karena ini bukan skripsi tapi ini tingkatannya adalah tesis gitu. Tesis yang mana juga di dalam ini ya tentunya tadi mengenai teori-teori apakah yang relevan dijadikan sebagai pisau analisisnya, ini perlu ini juga nanti ditambah lah. Saya kira itu dari saya Pak Zainuddin ya. Baik, terima kasih. Saya kira Pak. ya memenuhi syarat, dengan syarat itu artinya syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi seperti halnya orang sholat, syaratnya tidak terpenuhi ya nggak sah sholatnya kan gitu kan. Oke, dari saya itu aja ya. Cukup. Terima kasih Pak Zainuri sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi tetap bisa dilanjutkan dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan. Baik, saya berikan kesempatan juga kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Silakan Bapak, gimana pendapatnya tentang rencana tulisan tesis Saudara Okta ini? Baik, terima kasih Bapak Dr. Zain. Kalau saya juga hampir mirip dengan Pak Dr. Zainuri, layak. Ada beberapa hal yang mungkin kita arahkan sebagai pembimbing tesisnya, karena yang di proposal ini masih terlalu luas. Kalaupun sudah banyak sebenarnya acuan-acuannya yang menyangkut hal yang ingin ditulis sebenarnya oleh Mas Okta, cuman tidak mengerucut. Jadi kalau tadi disinggung oleh Bapak Dr. Zain mengenai SE Kapolri 2015 itu sudah disebutkan memang, cuman tidak ada penjelasan atau penalaran yang mengarah untuk menguatkan. Itu saja mungkin yang hal-hal yang sudah disebut dalam proposal tesis ini bisa kita arahkan untuk menguatkan. Seperti tadi kata yang disampaikan Bapak Dr. Zainuri, mungkin ada perbaikan-perbaikan lebih mengerucutkan. Sementara yang saya baca di sini meluas tulisannya Mas Okta ini. Itu saja Bapak Dr. Zain, terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Pak Dr. Miftahul Munir ya. Kita sampaikan nanti secara langsung kepada yang bersangkutan dalam proses pembimbingan ya. Kita berikan kabar gembira dulu pada hari ini bahwa ini bisa dilanjutkan. Monggo Mbak Evi dimasukkan lagi Mas Okta ya. Sudah masuk Mbak Evi ya. Baik, Mas Okta, sudah masuk Mas Okta ya? Ya, Bapak. Suara saya masih jelas terdengar? Ya, Bapak, jelas, Bapak. Baik, kami bertiga, Dewan Penguji sudah bermusyawarah, sudah rapat tadi sebentar untuk menentukan apakah rencana tulisan tesis dalam proposal yang Anda ajukan ini layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah penelitian tesis atau tidak. Ya.
Setelah kami menyimak apa yang sudah Anda presentasikan, menyimak apa yang sudah kita diskusikan bersama, ya, kami bertiga Dewan Penguji sepakat menerima atau menyetujui penelitian ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, ya, untuk dilanjutkan dalam sebuah penelitian tesis, ya, dengan catatan-catatan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh masing-masing penguji tadi, terutama apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir tadi. Ini sepertinya masih meluas, Mas, ya, belum fokus, ya. Ada satu persoalan yang memang itu menjadi ciri dari sebuah penelitian. Jadi penelitian itu harus fokus, ya, tidak meluas seperti menulis buku, ya. Kalau menulis buku itu meluas, ya. Kalau penelitian itu harus fokus kepada satu permasalahan dan mampu menjawab sedalam-dalamnya permasalahan yang dimaksud. Ya. Nanti kita akan perjelas dalam tahap bimbingan. Siap tidak melanjutkan? Siap, Bapak. Mana, Mas Okta? Siap, Siap, Bapak. ya, melanjutkan, ya. Siap, Bapak. Baik, Anda tidak punya waktu banyak untuk melaksanakan tugas berat ini. Ini berat menurut saya penelitian ini. Jadi tolong benar-benar diatur waktunya di tengah-tengah kesibukan Anda supaya Anda bisa menyelesaikan tepat waktu. Siap, Bapak. Dengan hasil yang sangat baik. Siap, Sanggup? Bapak. Sanggup, Bapak. Baik. Baik, saya kira cukup sidang ujian proposal tesis Saudara Okta pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir yang menyempatkan waktunya, ya, di sela-sela berpuasa dan kegiatannya di Yogyakarta. Ya, semoga sehat, Pak, supaya Amin. kita bisa Amin. ketemu langsung nanti, ya, pada waktunya. Nggak pulang, Pak? Insya Allah sebelum Lebaran, Bapak. Rencana pulang hari raya. Iya, tanggal 30 insya Allah, Pak. Kalau misalnya pulang nanti kontak-kontak, ya, Pak, ya. Insya Nanti Allah. bisa ketemu kita. Ji, baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Zainuri, ya, dalam kondisi melaksanakan ibadah berpuasa, sibuk sebagai pimpinan di Fakultas Hukum, tapi beliau masih setia, ya, bersama kita di Pasca Sarjana menjalankan tugas sebagai penguji pada siang ini. Terima kasih Bapak Dr. Zainuri. Terima kasih juga Mas Okta, Bapak, terima yang kasih, sudah Bapak. yang sudah berhasil mempertanggungjawabkan apa yang ditulis, ya, dan sudah menyatakan siap untuk melanjutkan. Saya kira itu. Marilah kita tutup sidang kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.